下，带回大理寺。陛下口谕，宣秦博士入宫觐见。Halo para pecinta Donghua. Kali ini saya akan membahas spoiler episode 60 Tales of Herdinghals. Dikarenakan video ini dibuat menurut versi novelnya, jadi jika ada sedikit perbedaan diharap maklum. Pada akhir episode sebelumnya, pelatihan skala besar akan diadakan di Akademi Kekaisaran dan para cendekiawan dipilih untuk pergi ke garis depan untuk memadamkan pemberontakan. Qinmo juga dipilih oleh Gu Linhuan karena ia juga merupakan akademisi kekaisaran di peringkat 6 dan memimpin beberapa cendekiawan lainnya. Para cendekiawan ini semuanya adalah cendekiawan dari alam 5 elemen dan tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Kualitas mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan cendekiawan yang dipilih dari taman kerajaan dan kediaman seni ilahi. Dengan praktisi terkuat yang tersebar di mana-mana di Akademi Kekaisaran, Gu Linhuan menunjuk Qinmo untuk memimpin tim demi pengalaman dan jelas memanfaatkan jabatan dia untuk membalas dendam pada Qinmo. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Di depan aula pembelajaran tertinggi, ratusan cendekiawan berkumpul dan para direktorat memeriksa tim mereka masing-masing. Kapal-kapal kemudian datang satu persatu. Para direktorat segera memimpin tim mereka untuk menaiki kapal mereka masing-masing. Gu Linhuan berjalan mendekat dengan wajah berseri-seri. Perjalanan kali ini cukup jauh, dan kalau kau berjalan ke sana, kau perlu berjalan selama 10 hari atau lebih. Kau kan akademisi kekaisaran, jangan bilang kau bahkan tidak tega menghabiskan uang sekecil ini. Qinmo tersenyum dengan tenang. Terima kasih Kanselir Agung, karena telah merepotkan diri dengan masalah kami. Saya punya uang, oleh karena itu, saya telah menyewa kapal cepat dengan harga tinggi yang akan segera tercapai. Tunggu kapal ini saya yang tempa, sangat cepat. Chen Wangyun dan yang lainnya saling berpandangan. Tak lama kemudian, kapal-kapal mulai terbang dan meninggalkan Akademi Kekaisaran. Biksu Yongke dan yang lainnya menjadi cemas saat menunggu dan tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal tua berlayar dengan goyah di langit dan mendarat di depan aula pembelajaran tertinggi dengan goyah. Kapal kita sudah sampai. Qinmo tersenyum. Chen Wangyun, Yun Kue, Yue King Hong semuanya mengerutkan kening. Kapal ini sudah berlubang dan udara bocor dari mana-mana. Selain itu, tiang kapal juga patah dan bahkan tidak ada layarnya. Seorang pria kekar berlengan telanjang muncul di kapal dengan raut wajah garang. Hanya dengan sekali lihat, mereka tahu dia bukan orang baik. Pria itu bertato dan melambai ke arah Qinmo sambil tertawa. Kakak Qin, aku terlambat. Qinmo membawa Huling dan naga kilin maju sambil tersenyum. Tidak apa-apa, meskipun kau terlambat 1 atau 2 hari. Apa yang terjadi dengan kapalmu? Kapalmu masih baik-baik saja terakhir kali aku melihatmu. Bagaimana bisa jadi seperti ini hanya dalam beberapa hari? Jangan bahas itu. Aku sudah melakukan perjalanan lagi dan bertemu lagi dengan para jalang dari kastil 3 keajaiban itu. Mereka melepaskan serangga-serangga mereka untuk menyakitiku. Tapi kecepatanku terlalu cepat, sehingga kami menabrak kerumunan serangga dan hampir menghancurkan kapal harta karunku. Qinmo dimintai bantuan oleh Fan Yunxiao untuk menempa kapal bercangkang besi. Fan ingin mengganti bahan kayu yang rapuh dengan besi hitam, namun Qinmo mengingatkannya bahwa proses itu membutuhkan biaya besar dan menanyakan apakah ia punya cukup dana serta cetak biru kapal. Fan dengan gaya khasnya yang penuh alasan dan tampak mencurigakan, mengaku sudah mengumpulkan cukup harta dari bisnisnya selama beberapa hari terakhir. Cetak biru memang sulit didapat, tapi ia menunda pembahasan itu sambil mengajak semua orang naik ke kapal. Begitu mereka berada di atas,
Yu King Hong memperhatikan para awak kapal yang tampak seperti kumpulan preman. Bertato, penuh luka, beberapa kehilangan hidung dan mata. Jelas bukan tipe orang yang ingin ditemui di malam hari. Kapal tua itu kemudian bergerak perlahan meninggalkan ibu kota. Ringkih, namun tetap melaju seperti banteng tua yang dipaksa menarik gerobak yang hampir runtuh. Semua orang melihat situasi ini dan merasa semakin sedih. Chen Wanyun berbisik, orang-orang di kapal ini bukan orang baik. Mereka adalah orang-orang jahat yang merampok orang dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi seni dewa. Akademisi Qin memiliki pengalaman yang dangkal di dunia persilatan dan kurasa dia pasti telah jatuh ke dalam perangkap bandit itu. Kita harus berhati-hati dalam perjalanan ini agar tidak dirampok. Tepat saat dia mengatakan itu, kapal yang bobrok itu tiba-tiba menambah kecepatannya dan mengeluarkan suara mendesing yang menyedihkan saat menerobos udara. Getaran dahsyat terjadi saat kecepatan kapal melampaui kecepatan suara, melintasi jarak bermil-mil dalam sekejap. Beberapa tong anggur terlempar dan meledak di udara saat dihantam udara. Semua orang segera menstabilkan diri dan menatap sekeliling dengan ngeri. Mereka melihat kapal bobrok ini segera melewati semua kapal yang telah berlayar beberapa waktu lalu, meninggalkan kapal-kapal ini dalam debu. Kecepatan kapal ini sungguh tak terbayangkan. Dengan kecepatan ini, mereka bisa mencapai Sungai Surging hanya dalam 1 atau 2 hari. Kapal bajak laut pemburu awan terbang selama lebih dari sehari dan akhirnya mencapai Sungai Surging. Kapal itu berlayar menuju perkemahan di tepi selatan. Prefektur Lizhou telah membentuk pasukan militer besar di sepanjang sungai. Pasukan tersebut telah menghubungkan lebih dari 200 camp di tepi sungai dan terdapat banyak prajurit serta kuda. Ketika mereka tiba di sana, pertempuran sengit baru saja berakhir dan kapal-kapal mengapung di permukaan sungai. Beberapa kapal telah hancur dan asap tebal mengepul dari tiang dan dek yang terbakar. Mayat-mayat mengapung di permukaan sungai. Para prajurit menebarkan jaring ikan di kapal, menjaring mayat-mayat. Mereka kemudian mengaitkan mayat-mayat itu dengan kail dan menggantungnya di buritan kapal, berniat menguburnya setelah menyeretnya ke darat. Qinmu membuka mata langit hijaunya dan melihat ke arah seberang sungai. Ada sebuah kota yang bobrok di seberang sungai, dan masih ada pertempuran sporadis karena masih ada berbagai macam sinar yang memancar dari seni ilahi. Kapal perlahan-lahan mendarat di perkemahan, dan Fan Yunxiao menatap pertempuran sporadis di pantai seberang dengan satu mata hitam dan satu mata putih. Ia kemudian melirik Chen Wanyun, Yin Ke, dan yang lainnya sebelum menggelengkan kepala. Saudara Qin, para cendekiawan ini hanya akan menghambatmu dan tidak banyak membantu. Dalam pertempuran sebesar ini, kalian para cendekiawan sama sekali tidak berguna dan akan sulit bagi kalian untuk bertahan hidup. Aku pergi dulu. Setelah aku menemukan cukup besi hitam dan cetak biru kapal harta karun, aku akan datang dan menemukanmu lagi. Setelah selesai, ia menyuruh para bandit di kapal mengaktifkan tungku dan terbang pergi. Seorang jenderal berjalan mendekat dan bertanya, "Apakah kalian sarjana dari Akademi Kekaisaran?" Qinmu mengangguk dan berkata, "Apakah hakim muda Prefektur Lizhou ada di garis depan? Bolehkah saya memberitahu dia? Katakan saja bahwa Qinmu dari Kabupaten Tangguh Sungai meminta pertemuan." Dalam kemudian, suara gemerincing baju zirah terdengar dan semua orang menoleh ke sumber suara. Mereka melihat seorang jenderal wanita berbaju zirah berjalan mendekat dengan helm di balik ketiaknya. Ia tampak gagah dan wajahnya juga sangat cantik. Ia seharusnya baru saja kembali dari medan perang dan masih ada bercak darah di tubuhnya. "Jadi itu adik kecil Qinmu." Tatapan Yuan Cuyu jatuh pada Qinmu dan matanya berbinar. Adik laki-laki yang keluar dari Riverdale County beberapa bulan lalu telah membuat namanya terkenal. Aku mendengar kata laki-lakiku membicarakanmu, dan sekarang kau dianggap lebih tinggi dari yang lain. Aku juga senang untukmu. Kakak,
Kamu membuatku tersanjung. Chinmu tersipu malu dan berkata, aku tidak memberitahu kakak sebelumnya bahwa aku sebenarnya dari reruntuhan besar. Yuan Chuyu berkata, saat kau pergi, aku masih berpikir, bagaimana mungkin ada keluarga Chin di Kabupaten Riverdike yang bisa membesarkan anak sehebat itu. Kakak laki-lakiku mengirim surat dan menyebutmu nanti. Dan baru saat itulah aku tahu kau berasal dari reruntuhan besar. Yun Kue, Yue King Hong, dan yang lain-lainnya diam-diam tercengang. Prefektur Lizhou adalah tempat penginapan bagi semua cendekiawan kekaisaran yang datang untuk mencari pengalaman. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chinmu ternyata kenal baik dengan hakim muda Prefektur Lizhou. Sebagai pejabat tinggi di tempat seperti itu, ia sudah menjadi komandan perbatasan. Selain itu, Yuan Chuyu memiliki latar belakang yang luar biasa. Ia adalah putri kekaisaran Yuyuan saat itu, dan putra mahkota kekaisaran Yuyuan lainnya adalah Yuan Chuyu yang telah menjadi jenderal besar di ibu kota. Chinmu jelas merupakan orang terlantar dari runtuhan besar. Bagaimana dia bisa berafiliasi dengan Yuan Chuyu? Kakak Chuyu, apa yang terjadi dengan sekte mayat abadi? Tanya Chinmu. Kultus mayat abadi telah kubasmi, tetapi masih ada beberapa sisa yang melarikan diri ke perbatasan selatan. Yuan Chuyu membawa mereka ke tembok kota dan berkata, tentara pemberontak dari mana-mana telah berkumpul di perbatasan selatan. Ada juga sekte pemberontak dari mana-mana. Berbagai macam kekuatan berkumpul dan berbaur di sini. Pasukan ditempatkan di semua kota di sepanjang sungai dan mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Namun, ini hanyalah puncak gunung es, dan situasi saat ini tampaknya tidak baik. Puncak gunung es, semua orang tercengang sesaat. Yuan Chuyu tersenyum. Di dunia saat ini, tahukah kau siapa yang setia dan siapa yang pengkhianat? Misalnya aku adalah putri kekaisaran Yuyuan yang telah ditaklukkan. Bagaimana kau tahu aku tidak akan memberontak? Chen Wanyun dan yang lainnya berkeringat dingin, takut kalau jenderal wanita berpenampilan heroik ini akan membunuh mereka di saat berikutnya dan mengumumkan bahwa dia akan memberontak. Yuan Chuyu berkata dengan acuh tak acuh. Hubungan istana kekaisaran dengan generasi lama terlalu dekat. Guru kekaisaran ingin menciptakan generasi baru di atas fondasi ini. Tetapi yang bisa ia gunakan hanyalah kekuatan generasi lama. Generasi barunya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh generasi lama. Jadi, siapa yang tahu sekte atau pejabat mana yang akan memberontak selanjutnya? Biksu Yun Kue bertanya sambil menggigil. Tapi, Tuan Hakim tidak akan memberontak kan? Yuan Chuyu menatapnya dan tersenyum dingin sambil berkata lembut. Kau boleh menebaknya. Kalau tebakanmu benar, kau tidak akan mati. Wajah Yun Kue berubah pucat karena dia ketakutan setengah mati. Yuan Chuyu berjalan menyusuri balai kota dan melangkah ke permukaan sungai. Di belakangnya, 1000 prajurit juga melangkah dan menginjak permukaan sungai saat mereka bergerak ke tepi seberang. Chinmu menyusulnya dan berdiri di permukaan sungai. Ki vital menyembur di bawah kakinya, menopangnya dengan stabil. Ia tersenyum. Kakak, jangan membuatnya takut. Chen Wanyun dan yang lainnya juga bergegas dan mengerahkan ki vital mereka agar tidak tenggelam ke dalam air. Mereka bisa berlari cepat di atas air, tetapi berjalan dengan tenang di atas air membutuhkan tenaga yang cukup besar. Selain mengendalikan air, mereka juga membutuhkan tubuh yang padat. Yuan Chuyu sedikit tertarik. Adik kecil, apakah menurutmu aku tidak akan memberontak terhadap istana kekaisaran? Chinmu menggelengkan kepalanya. Karena pemberontakan ini adalah rekayasa guru kekaisaran untuk membersihkan istana kekaisaran dan rakyat jelata. Kakak adalah orang bijak dan bisa melihat hal itu dengan sangat jelas. Jika kakak bodoh, sudah pasti akan memberontak sejak lama dan tidak akan menunggu sampai hari ini. Yuan Chuyu tersenyum. Kau benar dan juga salah. Alasan aku tidak memberontak bukanlah karena aku cukup pintar. Ada cukup banyak orang yang maju dan mendesakku untuk memberontak.
Mereka semua penuh percaya diri ketika datang. Berpikir mereka pasti akan membuatku memberontak. Namun, mereka semua salah. Keluarga Yuyuanku tidak menghargai kedudukan kerajaan kami. Kami menghargai rakyat Yuyuan. Ketika kekaisaran Yuyuan masih ada saat itu, kekaisaran Yangkang telah menjadi besar dan mereka dapat berperang kapan saja. Ayahku tahu jika perang pecah, kekaisaran pasti akan hancur dan keluarga-keluarga akan terpecah belah. Namun, guru kekaisaran datang ke Yuyuan dan mendiskusikan jalannya dengan ayahku. Saat itu, semua pejabat sipil dan militer ada di sana, dan yang mereka diskusikan adalah bagaimana memerintah kekaisaran dan rakyatnya. Aku dan saudara laki-lakiku juga berada di istana kekaisaran. Kemudian, kami kalah. Ekspresinya tetap tenang saat ia berkata, "Kita menderita kekalahan telak yang kita terima sepenuh hati dalam perdebatan tentang jalan memerintah kekaisaran dan jalan kesejahteraan rakyat. Ayah saya melepaskan gelar kaisar dan membiarkan kakak laki-laki saya menggantikannya. Tetapi kakak laki-laki saya tidak menerimanya dan menyerahkannya gelar itu kepada saya. Seorang prajurit datang melapor bahwa mungkin sekte 9 hantu akan bangkit kembali. Chen Wanyun, Yue Qinhong, dan yang lainnya tampak sangat bingung. Biksu Yunke bertanya, orang-orang dari sekte 9 hantu hampir semuanya telah dimusnahkan dan hanya beberapa orang yang tersisa yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mengapa kita harus waspada terhadap beberapa orang ini? Mereka memalsukan kematian mereka." Tepat saat Qinmu berkata demikian, terdengar nyanyian samar dari permukaan sungai. Suara nyanyian ini terdengar kuno dan samar. Seolah-olah itu adalah dewa dunia bawah yang memanggil jiwa-jiwa orang yang mati. Rasanya seperti dewa yang samar dan agung telah membuka gerbang ke dunia lain, mengirim jiwa-jiwa orang mati kembali dari dunia bawah. Wajah Qinmu berubah drastis, dan langkah kakinya melesat seperti terbang, menembus udara, mendarat di gerbang utara menara kota. Gerbang utara kota kosong dan hanya ada beberapa tentara yang berpatroli. Pasukan besar Prefektur Lizhou baru saja mengalami pertempuran besar, sehingga sebagian besar dari mereka sedang merawat diri. Qinmu memandang ke arah permukaan sungai dan hanya melihat seorang Taois bertopi jerami berdiri di tiang kapal di tengah sungai. Ia sedang merapal mantra dan bernyanyi di sungai, dan sebuah run besar memancarkan cahaya hijau, seolah-olah ada banyak ular hijau yang menggeliat di langit. Yun Kue dan yang lainnya berlari menghampiri dan berdiri di samping Qinmu untuk melihat ke arah permukaan sungai. Chen Wanyun bertanya, apa yang terjadi? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia tertegun ketika melihat kabut hitam membubung dari sungai. Area yang diselimuti kabut hitam itu semakin membesar, semakin lebar. Di tengah kegelapan, sebuah gerbang menjulang tinggi terlihat di jantung sungai, melayang di atas air. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap. Qinmu memandang ke arah pantai seberang dan samar-samar melihat beberapa kapal yang mengangkut para cendekiawan berlayar. Ia kemudian melihat kegelapan menyelimuti kapal-kapal para cendekiawan. Ada juga kapal cendekiawan yang telah mencapai langit di atas sungai Surging yang juga diselimuti kegelapan. Teriakan kemarahan dan jeritan keheranan terdengar dari kapal, menunjukkan bahwa mereka telah bertemu sesuatu yang aneh dan tak terduga. Ia menoleh ke arah Gunung Rusa di sebelah kiri wilayah River Dike. Wilayah River Dike tiba-tiba terbelah ketika sosok-sosok kecil melesat ke udara, menerkam ke arah mereka. Beberapa prajurit yang menjaga gerbang kota barat desa Rusa tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terpaku di tempat oleh jimat kuning yang digunakan oleh beberapa sosok yang terbang mendekat, membantai mereka di tempat. Tinggalkan kota ini, kita akan menuju gerbang timur. Qinmu membuat keputusannya. Chen Wanyun dan yang lainnya tersentak dan kembali tersadar. Sementara Qinmu berlari kencang di sepanjang tembok kota sambil berteriak memanggil naga kilin dan Huling Er untuk kembali. Kekacauan telah terjadi di kota Kabupaten Rusa karena semua orang lengah dan terbunuh oleh mayat
yang dibangkitkan oleh Sekte Sembilan Hantu. Ekspresi Chinmo tetap tidak berubah saat ia mengangkat tangannya dan menepuk pinggangnya. Cahaya pedang melesat keluar dari karung Taoti dan berubah menjadi wujud pedang gelombang. Dengan putaran cahaya pedang tersebut, ia memenggal kepala para murid Sekte Sembilan Hantu. Beberapa murid Sekte Sembilan Hantu berubah menjadi zombie tanpa kepala. Mereka segera membungkuk dan mengangkat kepala mereka, mencengkerannya di bawah ketiak, lalu terus menyerbu. Kepala di bawah ketiak mayat itu membuka mulutnya dan berteriak dengan suara tajam. "Cepat kemari!" Ada beberapa yang lolos dari jaring. Meskipun Yun Kue, Yue King Hong, dan Chen Wan Yun cukup berpengetahuan dan berpengalaman, mereka belum pernah melihat mantra sekejam itu sebelumnya. Di sisi lain, si Yun Xiang yang selalu pemalu dan penakut tampak tenang dan kalem. Ia sama sekali tidak takut. Chinmo merentangkan kelima jarinya dan tiba-tiba meremasnya. Cahaya pedang dari pedang pelindung junior segera berubah menjadi bentuk pedang spiral. Pedang itu berputar dan mengiris para murid Sekte Sembilan Hantu berkeping-keping sambil memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Cepat bergerak, kalau-kalau para ahli Sekte Sembilan Hantu mengejar. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 60. Tales of Herdingast. Untuk episode lengkapnya, kalian bisa tonton setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.